Selamat pagi Sobat Minders, jumpa kembali dengan saya, Salma Azhari dalam Liners, Liputan Iners. Desa-desa telah memperlihatkan peran vital perempuan dalam pembangunan lokal, dari memimpin kegiatan ekonomi hingga memperjuangkan hak-hak sosial dan budaya. Melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa telah terbukti meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pertanian merupakan elemen krusial dalam mencapai SDGs Desa 5. Saya sudah terhubung di lokasi liputan, berikut adalah Liputan Iners. Baik, sekarang saya sudah berada di kantor Desa Cidengudik. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Upaya-upaya advokasi, pelatihan, serta pemberdayaan perempuan di desa telah menjadi fokus utama bagi pemerintah, organisasi pemerintah, lembaga internasional untuk memastikan bahwa perempuan berhak memiliki kontribusi untuk pembangunan di desa. Siapa aja sih yang terlibat dalam kegiatan ini di dalam organisasi PKK ini? Yang terlibat itu seluruh, dari ketua sampai anggota, dari ibu kades, wakil bukades, bendahara, sekretaris, dan anggota Kopja 1 sampai Kopja 4. Kalau untuk pemajuan komunitas, kemarin kita punya program itu yang punya keahlian kita buat UMKM biar mereka bisa ituin kerajinan mereka tuh, membuat kerajinan mereka bisa dipasarkan. Karena kemarin juga kita punya makanan unggulan kayak tape uli cihun, kayak kue ali cihun, ada juga mie asoy kayak begitu. Kita punya itu yang bikinnya gitu. Jadi mereka itu memang warga Cidengudik yang memang betul-betul ingin memajukan produk mereka. Terus kemudian kita selaku anggota PKK ikut juga mensupport, ayo Bu kita cari nih pemasarannya, kita cari event misalkan di acara apa, kita undang mereka untuk datang. Itu kayak kemarin juga alhamdulillah ketika Binda UMKM yang ada di Cidengudik kita ikut sertakan karena Binda itu memang dari kabupaten langsung kemarin. Ada ibu bupati waktu itu. Kalau menurut aku pribadi ya, kalau untuk PKK itu kenapa sangat dibutuhkan itu memang karena memang sebetulnya kalau wanita itu cenderung ya lebih semangat dibanding sama laki-laki yang memang punten gitu ya, kayaknya oh iya Bu ada program ini, tapi kayaknya lebih cepat wanita, ayo deh kita langsung gerak. Biasanya kalau wanita itu ketika ada program langsung aja pengen langsung melaksanakan program tersebut, lebih semangat lagi gitu. Nah makanya itu wanita itu PKK itu cukup penting untuk komunikasi. Karena apa? Karena yang lebih paham, yang lebih luas berbicara dengan masyarakat itu biasanya wanita. Nah inilah fungsinya PKK untuk terjun ke masyarakat lebih banyak tuh itu kayak gitu. Biasanya kalau untuk acara sosial di desa sendiri juga banyak. Kayak kemarin kita bagi-bagi makanan untuk lansia, bagi juga untuk pembagian stunting untuk anak-anak yang memang cenderung menjurus terkena stunting, kita kasih PMT. Kemudian ketika kemarin juga ada COVID ya, waktu kemarin COVID itu kita kasih juga kepada mereka-mereka yang memang terkena pendapatan COVID gitu. Itu pihak desa sih pasti selalu mendukung ya untuk kegiatan PKK di sini, karena memang PKK itu kan bagian dari organisasi desa juga. Karena kalau misalkan tidak ada organisasi PKK juga, pihak desa kayaknya agak sulit gitu. Agak sulitnya apa? Untuk mencari ke sumber yang ada di bawah itu selain RT dan RW. Nah itu dia kader-kader PKK dan kader-kader posyandu yang memang mereka terlibat langsung ke masyarakat. Jadi untuk mencari data, untuk mencari informasi yang selengkap-lengkapnya dan seakurat-akuratnya itu memang dari kader-kader PKK dan kader-kader posyandu. Kegiatan lokal ya, kalau kegiatan lokal itu kita punya
KWT. KWT itu kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani itu kita punya lahan waktu itu yang memang ditanami oleh kelompok wanita tani itu. Nah, kayak tanaman-tanaman memang yang nggak ini sih, yang nggak berat ya, kayak kangkung, bayam gitu. Nah, kita nyoba nanam karena memang waktu itu kita ada pelatihan juga ya dari IPB juga yang mengajarkan cara pembuatan tanaman. Kemudian kita aplikasikan di lahan yang kita dicoba ditanam, dipanen juga kayak gitu. Ya, intinya PKK itu memang sangat dibutuhkan dan memang otomatis ya, setiap lembaga desa itu pasti ada satu lembaga yang namanya PKK untuk kesejahteraan kader-kader posyandu juga gitu kan. Daripada itu juga kader PKK itu yang menangani macam rebus stunting, terus menangani juga ya kendala-kendala yang ada di masyarakat ya khususnya. Mereka juga untuk bersentuhan dengan masyarakat itu berarti nggak ada kader ya, kecuali mereka bergabung dengan kader posyandu juga, itu kerjasama. Jadi Cukup berpengaruh karena itu memang di satu pemerintahan desa itu otomatis harus ada PKK-nya. Untuk perempuan desa Cihideng Udik, khususnya di Cihideng Udik, karena perempuan itu dasar dari rumah tangga, seperti halnya di rumah tangga di desa Cihideng Udik ini kita ada kegiatan satu pelaksanaan posyandu di tiap-tiap RW yang terdiri dari 15 RW, yaitu dari mulai anggrek 1 sampai anggrek 15. Yang kedua senam lansia, yaitu senam prolanis yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga, kegiatan kita untuk menunjang pemerintahan desa, yaitu pemberian makanan tambahan untuk pencegahan stunting. Yang keempatnya, kita ada KWT, kelompok wanita tani, yang kemarin ada di RW 11. Yang kelima, kita ada kemarin kita ikut partisipasi di vaksin. Selama 3 bulan ke depan kita ikut bergabung dengan PKM Cihideng Udik untuk memberi bantuan, memberi support dari PKK dan kader posyandu bareng-bareng melaksanakan vaksin. Selanjutnya kita mengadakan kegiatan yang kemarin itu Binda di RW 11 itu adanya BKB, BKR, PIKR, KWT, UP2K, dan sebagainya. Karena perempuan desa ujung tombak dari segala kemajuan desa itu sendiri. Di rumah tangga, ibu rumah tangga lah yang semua mengelola kegiatan di dalam rumah tangga. Begitu juga di pemerintahan desa. Ketika kita ada di pemerintahan desa, mau tidak mau dan siap tidak siap, karena kita sudah berada di dalam pemerintahan desa, kita yang jadi ujung tombak yang untuk bisa memajukan desa itu sendiri. Keterlibatan perempuan desa di Indonesia mendukung berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, perempuan dapat memperjuangkan kebutuhan mereka, meningkatkan akses terhadap layanan penting, dan berkontribusi pada pembangunan lokal yang berkelanjutan. Dengan memperkuat peran perempuan di desa, Indonesia dapat mencapai lebih banyak tujuan SDGs, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mempromosikan kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Baik pemirsa, saya Salma Azhari Fadilah pamit undur diri dan sampai jumpa.